pagi hari ini kita naikkan pujian Tuhan Kau sempurna.
menjamah setiap pribadi Tuhan. Siapapun kami yang datang dengan penuh kerinduan, Tuhan akan puaskan hati kami. Tuhan akan puaskan jiwa yang dahaga. Tuhan akan mengenyangkan jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Kau bekerja di tengah kami, menghantar teman-teman dan saudara-saudara seiman kami dalam perjalanan Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Kau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan besarkan nama Tuhan, oke? Besarkan nama Tuhan.
yang lebih dalam lagi. Haleluya. Jesus. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada ya. Kemarin saya ketemu beberapa hamba Tuhan, mereka tunjukkan daftar hadir. Yang mau hadir mesti daftar supaya tidak lebih dari sekian orang. Kita bersyukur kepada timur nggak pakai daftar tapi selalu hadir ya. Selalu hadir. Saya bilang sama mereka, tapi saya ngomongnya pelan-pelan. Minggu kemarin kami pertemuan 3 susun habis. Wah, berarti melebihi persyaratan. Jadi puji Tuhan lah. Berapa yang datang kita layani, ya puji Tuhan. Jadi kita bersyukur dalam keadaan situasi, suasana, kondisi seperti ini, Tuhan masih tetap taruhkan hati kita adalah hati yang lapar dan haus. Hati yang rindu memuji, menyembah. Kita tingkatkan. Ya, walaupun seperti tadi World berkata kita dibatasi dengan waktu, tetap pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Efesus Paulus
katakan kepada jemaat di Efesus, ya manfaatkanlah, pergunakanlah. Janganlah kamu bodoh, tapi hendaklah pergunakanlah waktu itu dengan baik. Biarlah pagi ini kita pergunakan waktu dengan baik, sebagaimana komentar di dalam puji-pujian memberikan semangat kepada kita untuk maju terus, tak dan jangan gentar. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengikuti dari itu, minggu kemarin kita sudah sama-sama baca di Efesus 5 ayat yang ke-18, dan kita masih di dalam ayat itu, ya, ayat bagian A berkata bahwa dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan kita masih tetap dalam ayat itu, hendaklah, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan minggu kemarin kita sudah melihat beberapa ayat, itulah kalau orang yang dipimpin oleh Roh. Nah, kita masih, karena tadi singgung tentang ibu-ibu, mari kita ibu-ibu tetap semangat. Kalau dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus, tidak mengenal situasi kondisi, tidak mengenal faktor usia, Bu, maju terus, ya, semangat terus, Bu, haleluya. Ya, semua kita semangat terus. Lebih kita dari tuntunan pimpinan Roh Kudus, kita melihat dulu contoh seorang ibu, ya, dengan tuntunan pimpinan kekuatan Roh Kudus, sehingga ada seorang ibu, karena tadi disinggung ibu-ibu, kita lihat seorang ibu sudah faktor usia, tetapi karena dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, sehingga dengan faktor usia tidak mengenal faktor usia, dan selalu ada waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Dan selama umur hidupnya dia diberkati luar biasa dengan sukacita. Nah, ini kita bertitik tolak dari sukacita, karena sukacita itu adalah hati yang gembira, adalah obat. Jadi kita bersukacita terus, hati ini Roh Kudus tinggal dan tetap memberi kekuatan. Nanti kita baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-36 sampai 38. Nah, lagi pula di situ ada Hana. Hana ini perempuan ini, seorang nabi, kalau di terjemahan yang lama Nabiya, ya. Nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sudah faktor usianya sudah lanjut, ya, sudah lanjut usianya 84 tahun. 84 tahun. Tapi di sini dia katakan lanjut usia sesudah kawin cuman 7 tahun. 7 tahun, tapi dia berumur saat dia jumpa dengan Yesus, dia menyambut Yesus di dalam bait Allah dalam usia 84. Entah dia menikahnya berapa tahun, tapi sudah lanjut usia, umurnya sudah. Lalu lebih kita terus supaya kita lihat sukacita yang ada meluap di dalam hatinya, membuat dia di 30 dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Nah, ini dia kita lihat. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Itulah sumber dari Roh Kudus. Itulah sumber dari sukacita. Dalam faktor usia seperti ini, dia tidak merasa capek, dia tidak merasa jenuh. Tapi firman Tuhan katakan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam berdoa dengan berpuasa. Berpuasa dan berdoa. Ini semangat ini. Semangat ini sumbernya dari Roh Kudus, mendatangkan sukacita, sehingga dia dalam rumah
memuji Tuhan, penuh sukacita dia berpuasa, penuh sukacita dia berdoa. Jadi semangat hati yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Kita tetap bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Maka kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus, supaya kita tetap memelihara hati yang bersukacita, sehingga hati yang bersukacita ada kekuatan terus ada di hadirat Tuhan. Ini. Kadang kita gua malas. Nanti pergi ibadah juga itu juga yang hadir, itu juga yang melayani, itu juga yang kita jumpa. Itu menjenuhkan. Kenapa? Karena kurang sukacita. Mengapa kurang sukacita? Karena tidak ada Roh Kudus. Maka marilah kita hidup di zaman sekarang, di akhir daripada akhir, kita hidup di zaman Roh Kudus. Jangan hanya kita tahu bahwa kita hidup di zaman Roh Kudus, tapi kita tidak nikmati Roh Kudus, kita tidak memiliki Roh Kudus. Kita orang Pentakosta, tetapi tidak punya kuasa Pentakosta. Tapi saya percaya semua memiliki. Ya. Saya percaya semua memiliki kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus, sehingga dapat membakar semangat kita. Yang kita maju terus seperti Hana ini, tidak mengenal usia. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Yang penting kita ada di hadirat Tuhan. Ya, di sini kan Hana tetap ada di dalam rumah Tuhan. Nanti kalau saya suruh saudara ada di dalam gereja terus, siapa kasih makan? Tapi baik di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dimanapun, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, jadi Roh Kudus tetap menggerakkan hati kita. Kita tetap ada hubungan komunikasi dengan Tuhan, hubungan komunikasi dengan Bapa di sorga. Nah ini, jadi biarlah hidup kita tetap dituntun. Ayat ke-38, nah, supaya kita bisa pindah yang lain. Ayat ke-38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi di sini firman Tuhan katakan ada dua hal di dalam ayat ini. Hana selalu mengucap syukur dan dia selalu bersaksi, menceritakan tentang Yesus, mengucap syukur. Tadi dikatakan kita mengucap syukur benar. Karena Yohanes 6 ayat yang ke-11 itu, sebelum Yesus memberikan kepada murid-murid roti dan ikan itu supaya dibagikan bagi jemaat yang beribadah, dia mengangkat dan bersyukur kepada Bapa. Setelah Yesus mengucap syukur, mujizat datang. Jadi di sini, mengapa sampai 84 tahun dia tetap kuat beribadah, berdoa dan berpuasa? Karena dia selalu mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur ada mujizat. Betul itu. Dalam ucapan, dalam hidup yang bersungguh-sungguh menghilangkan tenaga, tapi dalam hidup yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, pasti selalu ada mujizat, ada kekuatan, ada kemampuan untuk kita melangkah terus dalam mengiring dan melayani Tuhan. Jadi situasi kondisi seperti ini pun kita jangan bersyukur, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita tetap bersyukur karena atas kehendak Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, saudara, ada yang bertanya sama saya, gimana Om? Apa ini tanda-tanda akhir zaman? Iya. Tapi saya bilang sama mereka, kita siap lagi. Akan ada kemarau yang lebih panjang dan mendunia, sehingga orang tidak bisa berbuat apa-apa. Akan ada. Mungkin lebih parah dari zaman Elia. Kalau kita baca di Alkitab, kita harus siap. Kalau kita menghadapi zaman kemarau yang panjang itu, zaman kekeringan yang akan datang itu, apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya dalam situasi kondisi keadaan apapun, kalau kita dipanggil, kita punya mahkota itu tidak hilang, saudara. Tapi kita terimanya. Dan di sini dia bersyukur dan bersaksi, menceritakan tentang Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah kekuatan, Yesus adalah penolong,
Dia bersaksi kepada orang-orang yang menanti juru selamat. Nah, kalau cerita tentang bersaksi, maka nanti akan ada dua saksi yang akan datang menceritakan sebab di sana mereka masih menantikan juru selamat. Tapi saya dan saudara bukan masih menantikan kapan juru selamat itu datang menyelamatkan kita, tapi kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah percaya bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Dan marilah kepercayaan itu kita pertahankan terus sampai langkah terakhir kita dalam mengucap syukur selalu dan menceritakan kepada siapa saja yang kita perlu ceritakan, supaya keselamatan itu menjadi milik kita semua sebagaimana Hana. Jadi Hana semangat memuji Tuhan, semangat bersaksi, semangat berpuasa, semangat berdoa. Hati yang bergembira adalah obat karena Roh Kudus. Mari saudara, dan supaya kita melihat satu lagi, kita pindah Kisah Rasul pasal 9 ayat 17. Kisah para Rasul, supaya cepat. Ayat yang kedua, lalu pergilah Ananias ke situ, ke rumah di mana Saulus ada ya, dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Ananias datang ke jalan lurus, sebab di dalam jalan lurus ada rumah Simon di situ, dan Paulus sedang di sana berdoa, tapi dalam keadaan mata yang tidak bisa melihat, karena waktu di perjalanan dia jatuh, dibangunkan sudah menjadi buta. Tapi kan Tuhan persiapkan dia, maka Tuhan suruh Ananias datang kepadanya, berdoa kepadanya, dan firman Tuhan katakan dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia dilantik dan dia dipercayakan untuk dalam pelayanan. Dimanapun dia melayani dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, walaupun dia diperhadapkan dengan tantangan, aniaya dan seterusnya, tetapi dia tetap hati semangat, dia tetap memiliki kekuatan, dia tetap memiliki sukacita untuk melayani Tuhan. Jadi Roh Kudus ini juga memampukan kita dalam pelayanan. Makanya Kisah 1 ayat yang ke-8, Tuhan memberi kuasa kepada mereka supaya mereka menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh muka bumi. Jadi hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi kita harus rindukan. Maka Kisah 19 firman Tuhan katakan, Petrus juga bertanya kepada jemaat yang ada di Efesus, sudahkah kamu memiliki Roh Kudus, menerima Roh Kudus setelah kamu percaya, setelah kamu dibaptis, setelah kamu bertobat? Mereka katakan, boro-boro terima, dengarnya dulu. Ya, tapi pagi hari ini bukan kita baru dengar, bukan kita baru tahu, tapi sejak dari sekolah minggu kita sudah diajarkan, disampaikan tentang Roh Kudus, dan saya percaya kita semua yang ada punya kuasa, sehingga kuasa itu bukan hanya memampukan kita seperti Hana bersaksi di dalam rumah Tuhan dan dia berdoa berpuasa, tetapi juga seperti Paulus nanti dalam tantangan, aniaya, tekanan hidup, dia tetap bersukacita. Jadi kita untuk memelihara sukacita, sebab sukacita ini adalah obat. Sukacita ini adalah kekuatan. Coba kita lihat, karena Roh Kudus sehingga membuat dia mampu, tidak dibatasi dengan kondisi, tidak dibatasi dengan situasi, tapi dia tetap bersukacita. Dia pernah berkata juga, aku juga pernah miskin,
aku juga pernah kaya, aku juga pernah sederhana, tapi semuanya itu aku tetap bersuka cita. Aku tetap bersuka cita. Coba kita lihat, kondisi tidak membatasi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bersuka cita. Mari nak, 16, Kisah 16 ayat ke 25. Nanti saudara baca dari 24 sampai 26, tapi di sini saya baca 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah di sini, kalau kita membaca dari ayat yang ketiga 24 dan 26, di situ firman Tuhan katakan 24 bahwa mereka ditempatkan di penjara yang ruangan yang paling tengah. Tetapi di sini ayat yang ke-25, mereka berdoa terus, menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur selalu. Maka ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan, penjara itu menjadi goyah. Segala ikatan mereka, segala belenggu mereka terlepas. Bukan hanya mereka dipenjarakan karena memuliakan Tuhan, bukan hanya mereka dipenjarakan karena memberitakan Injil, tapi mereka dirantai, mereka dipasung kaki tangannya. Tapi saat mereka memuji Tuhan, saat mereka bersuka cita, katakan, ketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Coba, hanya dengan sukacita, hanya dengan pimpinan Roh Kudus, kita memuji, menyembah Tuhan, segala beban kita jadi terlepas. Segala penderitaan kita jadi terlepas. Segala pergumulan kita jadi terlepas. Segala kesulitan yang kita hadapi jadi terlepas. Karena kita memuji Tuhan dengan ucapan syukur dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah ini saudara, jadi kita hidup di zaman sekarang ini, perlu kita dekat kepada Tuhan, perlu kita mengandalkan Tuhan, perlu kita tetap berharap kepada Tuhan, dan perlu kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab dalam ucapan syukur, saya selalu tekankan juga ada mujizat. Di sini, kalau kita baca ayat yang ke-25 tadi, tengah malam, tahanan yang lain tidur nyenyak, tapi mereka berdua menghadap kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Mereka menyanyi, memuji, menyembah. Coba terjemahan namanya ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Tetapi tatkala hampir tengah malam, Paulus dan Silas pun berdoalah sambil menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Ya. Maka segala orang yang terpenjara itu pun sedang mendengar mereka itu. Menyanyi hampir tengah malam. Kalau tengah malam itu jam berapa ya? Jam 12. Berarti sekitar jam 11 ke 12-nya. Jam segitu sudah tidur atau belum? Wah, maaf ya, ini apa adanya saya. Saya pernah marah setengah 12. Aduh, saya kan dari jam 10 berdoa, menyanyi dan berdoa, setengah 12 kurang. Tiba-tiba diteleponin. Oh, begini. Aduh, mana nomor telepon itu? Saya telepon, langsung saya jawab. Kamu mulutnya iblis. Kita lagi berdoa, lagi enak-enak, tengah malam yang telepon juga gak berpikir, ini kira-kira orangnya tidur atau berdoa malam minggu ini. Nah itu, tengah malam. Ini tengah malam, menjelang tengah malam Paulus berdoa. Jadi walaupun kita dipimpin roh, tapi kadang-kadang timbul, aduh, ini juga. Nah saudara, saya katakan apa adanya. Akhirnya beberapa hari kemudian orang itu datang cari saya, dan saya ambil waktu kumpul. Waktu kumpul saya hanya baca ayat-ayat aja. Nih, kamu kan sudah tahu firman Tuhan, baca ayat ini, baca ayat itu, baca ayat itu. Ya Om, setelah itu berdoa, kasih makan, pulang.
Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita dipimpin oleh Roh, jangan kita menimbulkan sah bagi orang lain, jangan kita menimbulkan dosa bagi orang lain. Tapi di sini kita melihat Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara, bukan mereka bersungut-sungut, bukan mereka menyalahkan orang lain, tetapi mereka bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Mereka bernyanyi. Jadi marilah ini menjadi pelajaran buat saya dan saudara, supaya dalam situasi kondisi apapun kita jangan dibatasi memuji menyembah Tuhan. Sebab di dalamnya ada mujizat, di dalamnya ada kekuatan. Ini saudara, karena pekerjaan Roh Kudus. Tadi pasal yang ke-9 tadi, Roh Kudus memenuhi Paulus. Jadi sehingga mereka dipimpin. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hati yang bersukacita, hati yang bergembira dalam memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Makanya tidak salah kalau dia berkata, saya baca ya, dia berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8, firman Tuhan berkata, dan akhirnya aku mengakhiri pertandingan yang baik, aku mempertahankan imanku, dan aku mencapai langkah akhir, dan akhirnya aku menerima mahkota kehidupan kesukaan. Dan mahkota itu juga bukan hanya disiapkan buat aku, tetapi juga bagi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai jemaat Tuhan merindukan kedatangan Tuhan, marilah minta tuntunan pimpinan Roh Kudus supaya kita setia di dalam memuji menyembah Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan. Dan dia datang sampai langkah terakhir, kita didapati setia mempertahankan iman, setia mempertahankan hidup dalam Roh Kudus, menghasilkan buah Roh Kudus, maka layaklah kita menerima upah yang disiapkan, kita menerima mahkota yang disiapkan. Mari nak Yohanes 14 ayat 26 dan 27 supaya pengantar ke dalam doa. Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Ya, cepat. Tetapi penghibur, nah ini kita perlu dihibur nggak? Perlu. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, nah selain penghibur, di sini tetap mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan. Kalau saya berdoa, Tuhan, kewajiban saya berdoa, berpuasa buat jemaat Tuhan dan buat pelayanan serta membaca. Jadi kewajiban saya dalam pelayanan terutama adalah membaca, berdoa dan berpuasa. Tetapi Tuhan, saat aku melayani, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang berkhotbah, Roh Kudus yang memberi firman, dan Roh Kudus yang mengingatkan kepadaku ayat-ayat yang sesuai dengan keperluan jemaat pada saat itu, dimanapun saya layani. Sebab saya ini terbatas, sangat terbatas. Tapi saya tetap andalkan Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang berkhotbah, Roh Kudus melihat sebab dan mengajar segala sesuatu. Makanya kalau pujian itu saya serius mengikuti pujian, saya serius bernyanyi, supaya dalam kita serius bernyanyi, serius kita memuji menyembah Tuhan, pasti Tuhan kasih ayat. Pasti. Supaya sesuai dengan pujian dan sesuai keperluan. Nah di sini Paulus mampu, Hana mampu, karena Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada mereka. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Kita manusia kan tukang pelupa, iya tidak? Iya tidak kita tukang lupa. Tetapi ada sesuatu oknum yang tidak kelihatan tapi kita bisa rasakan, yaitu Roh Kudus yang dia mengingatkan kepada kita ayat-ayat firman Tuhan supaya kita renungkan. Misalnya, ini misalnya, Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu baik dan tempat pengungsian
bagi orang yang dalam kesusahan. Dalam kitab apa? Ya, dalam kitab apa? Pasal 1 ayat 7. Ya? Oh ya, nah, terima kasih. Nah itu. Jadi Tuhan itu baik. Nah kita dalam perjalanan, kita renungkan terus karena Roh Kudus mengingatkan. Tuhan itu baik, tempat pengungsian bagi setiap orang yang dalam kesulitan, dalam setiap orang dalam kesusahan. Nah disitulah kita mendapat penghiburan, disitulah kita mendapat kekuatan. Misalnya kita lagi dalam keadaan lemah, letih, lesu, lalu Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Yesus mengundang, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berbeban berat dan letih lesu, aku memberi kelegaan. Kan sudah tahu ayatnya. Lalu satu waktu, aduh rasanya tak mampu lagi, tak kuat lagi. Lalu Roh Kudus mengingatkan kepada kita, Tuhan memberi kekuatan baru kepada orang yang senantiasa menanti-nantikan Dia. Di dalam kitab apa? Pasal berapa? Dalam Yesaya pasal 40 ayat 38, ayat 29 sampai 32 misalnya. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita mampu, tapi Roh Kudus adalah Maha Guru. Roh Kudus Maha Guru, Maha mengajar, Maha mengingatkan. Maka kita perlu ketiga oknum itu, saudara. Nah di sini dia katakan, kepadamu akan mengingatkan kamu. Jadi di sini ada sebagai penghiburan bagi kita, dan dia mengajar kita, dan dia mengingatkan kita, sehingga kita tidak lupa firman Tuhan, kita tidak lupa tentang kasih Tuhan, kita tidak lupa tentang kebaikan Tuhan, kita tidak lupa tentang pertolongan Tuhan, karena Roh Kudus. Amin. Ayat yang kedua itu tunang, supaya selesai. Lah disinilah juga damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saudara mau damai sejahtera? Dalam Roh Kudus, dalam firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagi ini jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan yang memuji menyembah Tuhan, entah di gereja, entah di rumah, asal di rumah engkau serius mendengarnya. Maka di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jadi saat ini kita sedang rasakan atau tidak, lihat atau tidak, Tuhan sedang alirkan damai sejahtera ke dalam pikiranmu, damai sejahtera ke dalam hatimu, damai sejahtera ke dalam rumah tanggamu, damai sejahtera ke dalam pekerjaanmu, ke dalam studimu, sehingga segala kehidupanmu ada damai sejahtera. Nah ini saudara di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Aduh betapa baiknya Tuhan. Setiap orang yang datang ini aku memberi damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera. Jangan pulang dengan kedukaan, jangan pulang dengan duka cita, tapi pulanglah dengan sukacita, karena damai sejahtera Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini saudara. Dan damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia memberi terbatas. Dunia memberi terbatas, tapi Tuhan memberi tidak terbatas. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Masih gelisah? Jangan. Ya. Sekarang kita siap-siap datang kepada Tuhan. Tuhan, benar Tuhan, tadi saya datang dari rumah, masih ada kegelisahan sedikit, masih ada ketakutan sedikit, masih ada kebimbangan sedikit. Takut apa? Takut masa depan pribadimu, takut masa depan keluargamu, rumah tanggamu. Takut apa lagi? Rasa bimbang di mana? Rasa cemas di mana? Ingat ya, Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang bimbang, hati yang kacau, hati yang bercabang, tidak memperoleh apa-apa. Makanya di firman Tuhan datang, Tuhan luruskan hati kita. Tadi yang datang dengan takut, tadi yang datang dengan cemas, yang bimbang, Tuhan tutup dengan damai sejahtera. Tuhan tutup dengan sukacita, supaya kita datang berdoa kepada Tuhan dengan hati yang lembut,
dengan hati yang luas, dengan iman yang luas, dengan iman yang teguh, maka apa saja yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan sudah menghilangkan kegelisahan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan, pasti Tuhan buka jalan. Engkau bersama kami dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan pelayanan pengiringan kami kepada Tuhan, tapi Engkau tinggal di dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, sehingga harapan dan iman kami, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami perlukan, apapun yang kami inginkan, apapun yang kami minta, bahkan apa yang kami belum melihat, belum mendengar, Tuhan akan mengadakan bagi kami, ya Tuhan. Kami baik dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan studi, pasti Tuhan memberkati, memberi keberhasilan, keberuntungan. Harapan kami bahwa firman dan Roh Kudus tetap tertanam dalam hidup kami, tetap berakar dalam hidup kami, dan kami tetap berakar di dalam Yesus Kristus, supaya kemanapun kami berada dalam keadaan situasi kondisi apapun, kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kegiatan aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Pasti saja ada tantangan, ujian, badai dan gelombang, tapi kami percaya Tuhan di dalam kami. Maka Tuhan selalu berkata, hei danau, tenanglah. Hei gelombang, tenanglah. Supaya umatku, murid-muridku berjalan dan sampai kepada pelabuhan damai, sampai kepada pelabuhan kemenangan, sampai kepada pelabuhan kesembuhan, sampai kepada pelabuhan mujizat. Karena Yesus yang berkata, hei danau, hei gelombang, teduhlah. Maka semuanya akan menjadi tenang kalau kita bersama Dia dan Dia di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Segala keperluan dalam rumah tangga jemaat, pribadi jemaat, sekolah jemaat, Tuhan yang mengadakan dan berikan lebih daripada apa yang kami perlukan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, dan Engkaulah Bapa kami di sorga, selalu menyertai, memimpin, memberkati kami. Terima kasih jemaat Tuhan yang tidak datang, dimanapun mereka berada, kami tetap serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka, yang lemah Engkau kuatkan, yang mundur Engkau tarik kembali. Tetap tempatkan semua pada kasih dan semangat mula-mula Tuhan. Tetap tempatkan kami semua di lapar dan haus akan firman, selalu rindu memuji menyembah, sehingga jam-jam yang akan datang, hari-hari akan datang, kami berkumpul bersama-sama, bersukaria bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih yang memerlukan pekerjaan, Tuhan Engkau siapkan dan berikan tepat pada waktunya. Walaupun situasi kondisi seperti ini, tapi kami percaya pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan menyediakan segala keperluan, pasti Tuhan menyediakan pekerjaan, pasti Tuhan menyediakan jodoh, pasangan hidup, dan segalanya. Tuhan yang tahu keperluan jemaat. Maka kami percaya pasti Tuhan mengadakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar dalam perjalanan, masing-masing pulang ke rumah, tutup bungkus semua dengan darah kasih-Mu. Kawali semua yang melekat berpasukan dari surga, tibakan di rumah masing-masing dengan penuh sukacita dan sejahtera, dalam keadaan segala selamat, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini, yang dilihat maupun tidak dilihat, Tuhan sudah perhitungkan, dan Tuhan akan balas memberkati kembali sesuai dengan janji firman-Mu bahwa jerih payah kami dalam Tuhan, pelayanan kami dalam Tuhan, Tuhan yang perhitungkan dan Tuhan yang memberi mahkota kepada kami. Tetap ikatkan kami semua dalam tali kasih-Mu. Tetap Tuhan satukan kami semua dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami semua tetap hidup saling mengasihi, saling mendoakan, saling memberkati, maju terus dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, dan Bapak Ibu saudara, kemanapun kita beraktivitas, tetap rindukan firman Tuhan, bahwa Tuhan tetap tinggal dalam kita, menyertai kita, beri keberhasilan dan keberuntungan terlebih, damai sejahtera, tetap mengendalikan hati dan pikiran kita. Demikianlah juga janji Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita pulang masing-masing ke rumah kita dengan menerima dan membawa berkat damai sejahtera daripada Bapa di sorga, kecintaan kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri seluruh bagian ibadah kami pada pagi hari ini. Terima